Puji Tuhan, selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih. Pagi ini kita akan kembali lagi di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat 25. Dikatakan, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Saudara yang kekasih, dalam nama Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk berfokus kepada dua hal. Yang pertama, bagaimanakah kita manusia belajar. Yang kedua, bagaimanakah ya orang yang mudah ditegur, orang yang seperti apakah yang mudah ditegur dan berubah hidupnya. Nah, yang pertama dari ayat ini tadi dikatakan, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Saudara, sebenarnya kita semuanya lahir ya dengan kebodohan, saudara. Ya, ketika kita lahir ke atas muka bumi ini sebagai bayi, saudaraku, kita lahir dengan kebodohan. Kita tidak mengerti tentang kehidupan ini, ya. Dan kita membutuhkan paling tidak seseorang mengajar kita bagaimanakah kita dapat hidup, bagaimanakah etika hidup, bagaimana aturan-aturan hidup di dalam kehidupan ini, saudara. Itulah sebabnya kita semua memiliki orang tua, ya, atau orang-orang terdekat kita untuk mengajari kita, ya. Orang tua mengajarkan kehidupan kepada anak cucunya dan itu menjadi turun-temurun. Ya, apakah itu cara hidup, apakah itu cara pandang, ya, gaya hidup dan segala sesuatunya hari ini kita ada, itu adalah hasil pembelajaran yang kita terima ya dari orang tua kita atau dari orang-orang terdekat dengan kita. Dan itu sudah menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita pribadi. Ya, bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita melihat segala sesuatu, kebanyakan itu adalah hasil dari apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita adopsi dalam kehidupan pribadi kita masing-masing dari orang tua kita. Nah, saya kasih contoh, saudara, sama seperti kebanyakan orang-orang di dunia barat, mereka bukanlah ya lagi menyebut diri mereka Kristen. Ya, bahkan mereka menyebut diri mereka ateis. Tapi unik sekali, aneh sekali. Kita bisa melihat nilai-nilai kekristenan begitu melekat dalam hidup mereka. Bagaimana cara mereka hidup itu sebenarnya adalah nilai-nilai Kristen yang banyak ada di dalamnya, saudara. Ya, nah dari mana? Kenapa mereka, saudaraku, hidup seperti orang Kristen? Ya, bagaimana kejujuran mereka, bagaimana mereka menghormati hak asasi manusia, bagaimana mereka memandang segala sesuatu. Sebenarnya banyak sekali di antara mereka, saudaraku, seperti orang Kristen. Nah, dari mana? Itu sudah menjadi sebuah budaya dalam hidup mereka karena dari nenek-nenek moyang mereka itu sudah diajarin dan sudah melekat. Nilai-nilai kekristenan itu sudah menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Ya, nah, jadi saudaraku, itu cara orang belajar. Ya, jadi kalau saya mau simpulkan, saudara, jadi
cara orang belajar itu yang pertama melalui didikan, ya, melalui nasihat orang tua, melalui didikan atau nasihat, ya, atau cara hidup dari orang tua atau orang-orang terdekat kita. Nah, yang kedua adalah belajar melalui pengalaman sendiri, melalui pengalaman-pengalaman kegagalan dan keberhasilan kehidupan kita, ya kita belajar. Nah, yang ketiga, nah ini dia ayat ini tadi. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman itu menjadi bijak. Ya, jadi kita belajar melalui pengalaman orang lain. Ya, dalam hal ini adalah seperti firman Tuhan ini, kalau si pencemooh kau pukul, barulah orang tak berpengalaman menjadi bijak. Kita semua, saudaraku, adalah orang-orang yang tak berpengalaman, orang-orang simple, orang-orang yang sederhana dalam arti kata pendidikannya, pembelajaran kehidupannya. Nah, dalam ayat ini kita belajar dari mana? Ketika orang pencemooh itu dipukul, nah kita belajar, ya. Makanya kita banyak belajar dari kehidupan sehari-hari, ya. Kerap kali orang tua berkata, "Nah, kamu nanti jangan seperti si Anu, ya. Dia begini 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 begini." Ya, jadi memang begitulah cara hidup manusia belajar, ya. Begitulah cara kita belajar, saudaraku, di dalam kehidupan ini. Ya, jadi pembelajaran itu ada tiga sekali lagi. Yang pertama, dari didikan, nasihat orang terdekat kita. Apakah itu orang tua dan orang-orang di lingkungan kita. Yang kedua, kita belajar melalui pengalaman sendiri. Ya, yang ketiga, kita belajar melalui pengalaman orang lain. Ya, nah itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kita mau belajar itu dari ayat berikutnya. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi bijak, ia menjadi insaf. Ya, nah, salah satu ciri orang yang berpengertian, saudara, ya, adalah orang ini tajam membedakan yang baik dan yang jahat. Itulah yang disebut dengan orang yang berpengertian, ya. Sehingga dalam sebuah terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan, but just a little correction is enough to teach a person who has understanding. Jadi saudara, untuk orang-orang berpengertian hanya sedikit koreksi, ya, bukan hardikan, ya, apalagi bukan dengan kemarahan, tetapi hanya dengan sedikit koreksi saja katanya, orang yang berpengertian itu insaf. Ya, nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi orang yang berpengertian itu adalah orang yang dapat atau orang yang tajam, ya, yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Jadi betapa pentingnya saudara, ya, orang kita ini menjadi orang yang berpengertian, ya. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya saudara, yang disebut dengan eh, orang yang berpengertian itu adalah orang yang mendengar, orang yang mengerti, orang yang menangkap, orang yang mengenali, orang yang memiliki pertimbangan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berpengertian, kita haruslah belajar menjadi orang yang mau mendengar, orang yang mau belajar mengerti, ya, orang yang memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga kita akan belajar, ya, bagaimana menjadi orang yang berpengertian, ya. Jadi saudaraku sekali lagi, jadi orang yang berpengertian itu adalah mereka dengan tajam dapat menguji dirinya sendiri, ya. Mereka belajar, mereka bertumbuh, ya. Mereka dapat menguji dirinya sendiri. Dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 dikatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi bagaimana kita dapat tajam menguji diri kita sendiri? Nah, ini harus ada dalam hidup kita, ya.
kita perlu menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Nah, kalau kita nggak memiliki semua ini, kita nggak memiliki pertimbangan. Kita tidak tajam membedakan yang baik, yang benar, dan yang buruk atau yang salah. Ya, jadi saudaraku, orang yang berpengertian itu, mereka tajam dapat menguji dirinya sendiri. Ya, nah, jadi saudaraku, itu dia. Nah, tetapi orang-orang yang disebut sebagai orang yang pencemooh tidak demikian, saudara. Ya, orang yang di dalam ayat tadi dikatakan dia adalah seorang pencemooh. Orang yang pencemooh itu, saudaraku, tidak dapat diajar. Ya, apalagi mereka selalu menganggap dirinya yang paling benar dan tidak dapat melihat kesalahannya sendiri. Jadi kalau si pencemooh tadi katanya dipukul, ya baru orang yang simpel itu, orang yang sederhana itu akan belajar, ya. Nah, tetapi orang yang pencemooh itu apa? Jadi orang yang berpengertian itu adalah orang yang tajam, ya dapat melihat ke dalam dirinya, dia dapat belajar, ya. Tetapi kalau orang si pencemooh, mereka selalu menganggap dirinya paling benar dan tidak dapat melihat ya kesalahannya sendiri, saudara. Ya, itulah seorang pencemooh. Ya, nah seorang pencemooh juga apa, saudara? Seorang pencemooh adalah mereka ketika diajar, mereka sulit diajar dan mereka selalu berpikir bahwa mereka yang paling benar. Lalu apalagi? Mereka akan mengumpulkan orang-orang untuk mendapat dukungan dan mendengarkan pendapat. Dia tidak mengumpulkan orang untuk bertanya, ya, karena dia tidak orang yang berpengertian, orang yang tidak mau belajar. Jadi mereka akan mengumpulkan orang-orang untuk mendapat dukungan dan membenarkan pendapatnya. Ya, saudaraku. Nah, ini saudaraku bisa jadi ya kerap bisa menjadi bahagian kehidupan kita. Ketika kita tidak siap diajar, kita menganggap diri kita paling benar dan kita mulai mengumpulkan orang-orang untuk membenarkan pandangan-pandangan kita ya di dalam kehidupan ini. Nah, orang yang pencemooh juga apa? Mereka yang hanya berfokus kepada keinginannya ya dan tidak dapat bertumbuh dewasa. Jadi saudaraku, ini adalah sebuah peringatan buat kita. Ya, kita perlu belajar. Nah, apalagi saudaraku, mereka yang disebut pencemooh adalah mereka mudah diperdaya sesungguhnya. Ya, 2 Tesalonika 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya, jadi saudaraku, betapa penting dalam kehidupan kita menjadi orang yang memiliki pengertian, saudaraku, sehingga kita ya luput dari hal-hal yang seperti firman Tuhan ini tadi katakan, saudaraku, ya, sehingga kita bertumbuh, ya, karena orang yang berpengertian juga mereka suka diajar, mereka mau berubah, ya, mereka dapat melihat Tuhan dalam setiap keadaan yang mereka hadapi. Ya, betapa hebatnya saudaraku orang yang berpengertian. Bayangkan kita dapat melihat dalam setiap keadaan hidup kita Tuhan terlibat, ya, dan belajar. Kita memahami maksud Allah di dalamnya. Kita semua perlu memiliki spirit seperti ini. Spirit seorang yang punya pengertian, saudara.
pertanyaannya saudaraku, apakah dalam kehidupan kita ya kita dapat melihat bahwa dalam setiap keadaan Tuhan terlibat, dan akhirnya bukan hanya kita bisa melihat Tuhan terlibat dalam setiap keadaan kita, dan kita memahami maksud Tuhan di dalam setiap keadaan yang kita alami. Saudara, dalam beberapa kejadian-kejadian, saudara, ya, saya belajar, saudaraku, saya bertumbuh, ya, saya belajar melihat kedalaman diri saya sendiri, ya. Kenapa hal-hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Ya, saya melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran Tuhan. Ya, bagaimana saya lepas dari tekanan-tekanan yang saya buat oleh karena pemikiran saya sendiri, oleh karena pengalaman-pengalaman masa lalu saya yang sudah yang pengalaman masa lalu saya yang mengajari saya, tetapi sesungguhnya itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ternyata kejadian-kejadian yang saya alami itu Tuhan mau bongkar hidup saya untuk melihat kembali dari perspektifnya Tuhan. Ya, jadi dalam hidup ini saya sangat banyak belajar, saudaraku, ya, untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa lewat pengalaman-pengalaman yang menakutkan bagi saya, lewat pengalaman-pengalaman yang tidak saya sukain dalam hidup ini, tapi ternyata itu menolong saya untuk bisa, ya, sembuh daripadanya, dan akhirnya saya belajar sesuatu yang berbeda tentang kehidupan ini, ya. Jadi betapa pentingnya, saudaraku, kita menjadi orang yang berpengertian, ya. Menjadi orang yang berpengertian, ya. Orang yang berpengertian tadi adalah orang yang dapat melihat keterlibatan Tuhan dalam setiap keadaan dan memahami maksud Tuhan kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, nah yang terakhir, bagaimanakah kita dapat bertumbuh dalam ketajaman membedakan, saudara? Ya, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam ketajaman membedakan? Yang pertama, Yakobus 1 ayat 5 dikatakan begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi saudaraku, kalau kita mau bertumbuh menjadi orang yang dapat membedakan, ya, kita perlu minta kepada Tuhan, ya, minta pengertian, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita dapat, ya, memiliki pengertian tersebut, ya, kita memiliki hikmat tersebut. Itu yang pertama. Jadi dengan memintanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ya, kita meminta kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang paham, menimbang, ya. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja 3:9 ini doa Salomo, saudara. Salomo berkata begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi saudara, untuk kita memiliki, ya, hati yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat, ya, itu saudaraku, kita minta hati yang paham menimbang, ya. Hati yang paham menimbang adalah ciri dari orang yang memiliki hati nurani yang baik. Nah, jadi jaga hati nurani kita, saudara, ya. Hati nurani itu apa? Hati nurani adalah, ya, sebuah sebuah alat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada semua manusia, bahkan kalaupun orang itu tidak mengenal Tuhan, semua orang punya hati nurani. Ya, hati nurani itu apa? Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kalau orang hati nuraninya bagus, dia akan mudah sekali untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi kalau orang yang terus-menerus, ya, menolak hati nuraninya, maka dia akan tumpul. Dia nggak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Ya, jadi sekali lagi, saudaraku, saudara lihat banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
mereka itu hidupnya benar, saudaraku. Kenapa? Hati nuraninya baik. Ya, jadi mari kita terus mengasah hati nurani kita, memelihara hati nurani kita, supaya hati nurani kita itu tetap murni. Sehingga dengan demikian, kita mudah membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Baik, saudaraku, itu yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Saya mau mengajak kita untuk belajar bertumbuh menjadi orang-orang yang berpengertian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih, yang mengajar kami, mendidik kami dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang berpengertian. Tuhan, biarlah lewat firman yang kami baca setiap hari, kami dididik Tuhan, kami belajar, kami dikoreksi, kami bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki pengertian dalam hidup ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.